Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Tuma Sogakosei ni Naru. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Tsuboi Toshio, dibintangi oleh Susumi Shinichi, Ishida Yuriko, Makita Aju, Maida Nono, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang sosok Nijima Keisuke yang sudah 10 tahun lamanya terluka atas kematian sang istri. Nijima Takai bersama sang putri menjalani hari-hari yang hampa, hidup mereka kosong tanpa arti. Hingga suatu ketika sebuah kejutan datang untuk Keisuke dan Mai. Ketika tiba-tiba ada anak kecil berusia 10 tahun bernama Shiraishi Marika masuk ke rumah mereka. Marika bertingkah sangat ganjil, ia bahkan mengaku sebagai Takai. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, diceritakan flashback 10 tahun yang lalu dari kehidupan Takai. Keisuke dan Mei yang terlihat sangat bahagia. Saat itu sang istri Takai sedang mempersiapkan makanan untuk bekal mereka saat berkebun. Di sini sang suami Takai menyukai seni foto dan tidak lupa untuk mendokumentasikan masakan sang istri. Kemudian mereka segera mengemas barang-barang ke mobilnya untuk segera pergi menuju perkebunan mereka. Mereka sangat gemar berkebun dan menanam sayuran termasuk lobak, cabai, dan sayuran lainnya. Keisuke pun tak lupa untuk kembali mendokumentasikan sesi foto keluarga di kebun mereka. Setelah mereka selesai memanen hasil kebunnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju pulang. Namun naas, di perjalanan mereka berpapasan dengan truk besar dan membuat Keisuke tak mampu menghindarinya. Hal itu membuat sang istri dari Keisuke yaitu Takai meninggal dunia. Beruntung di dalam mobil itu, Keisuke dan Mei masih bisa terselamatkan. 10 tahun kemudian, kini Keisuke dan Mei harus menjalani hidup tanpa kehadiran Takai, yang membuat Keisuke merasa sangat hampa dan selalu menyendiri karena kehilangan sang istri tercintanya. Begitupun dengan Mei yang kehilangan sosok seorang ibu tercinta dan membuatnya hanya berdiam diri seperti zombie semenjak ibunya meninggal. Di mana masa-masa itu ia hanya menghabiskan waktunya dengan bermain games dan tidak kuliah maupun mencari pekerjaan. Di perjalanan saat Keisuke pulang kerja, tiba-tiba ada seorang anak gadis kecil yang berlari yang tiba-tiba berhenti dan kemudian menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa. Dia adalah Marika, si gadis kecil yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Marika yang saat ini berumur 10 tahun, tiba-tiba saat bertemu Keisuke mulai mengingat bahwa ia adalah reinkarnasi dari Takai. Kemudian Marika mengikuti Keisuke sampai ke rumahnya, dan di sana Marika mengaku-ngaku bahwa ia adalah istrinya dan ibu dari Mei. Dalam kondisi yang masih kebingungan, Keisuke dan Mei dimarahi oleh Marika karena makan makanan instan dan tidak bergizi, dan membuat Keisuke dan Mei semakin kebingungan dengan perkataan si bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar tersebut, yang seolah-olah menjadi sosok Takai. Saat Marika ingin menyiapkan makanan, tiba-tiba bel pulang sekolah berbunyi yang mengharuskan Marika untuk segera pulang ke rumah. Ia sangat terburu-buru mengambil tasnya sambil mengatakan bahwa Keisuke terlihat sangat tua dan lusuh. Atas kejadian itu, Mei yang tidak senang kemudian mengatakan kepada ayahnya agar tidak mengizinkan orang sembarangan untuk masuk ke dalam rumah lagi. Keesokan harinya, Marika kembali datang tetapi tidak menemukan siapapun yang berada di sana. Kemudian Marika berusaha untuk masuk ke dalam rumah itu. Tetapi saat itu, pintu dalam keadaan terkunci guys. Karena Marika adalah reinkarnasi dari Takai, tentu ia mengetahui di mana lokasi kunci yang biasanya disembunyikan, yaitu berada di bawah pot bunga. Setelah itu kemudian Marika menelpon Keisuke melalui telepon umum untuk bertemu di tempat biasa yang dimana Keisuke dan Takai sering bertemu. Dan ternyata Marika juga menunggu Keisuke di tempat biasa di mana Takai sering menunggunya, yang membuat Keisuke sangat heran dan masih belum bisa percaya dengan apa yang dialaminya sekarang. Kemudian Marika mengajak Keisuke untuk membeli sebuah ponsel agar Marika bisa terus untuk menghubunginya. Keesokan harinya, Marika mengucapkan selamat pagi kepada Keisuke tetapi Keisuke tidak membalasnya. Setelah itu, Marika juga menemui Mei di sebuah kedai kopi dan memesan kopi pahit layaknya wanita dewasa dan menyentuh pipi Mei seolah Mei adalah anaknya, yang membuat risih dan tidak nyaman dan membuatnya pergi meninggalkannya dalam keadaan marah. Kemudian Marika menemui Keisuke di kafe dalam keadaan termenung seperti biasanya. Kemudian Marika mencoba memotivasi Keisuke layaknya seperti seorang istri.
Karena motivasi dan semangat yang diberikan Marika ke Keisuke, Keisuke seolah merasakan bahwa sosok Takai kini hadir kembali dalam jiwa Marika. Keisuke kemudian mulai kembali bersemangat dalam menjalani pekerjaannya, yang membuat teman-temannya sangat kebingungan. Malam harinya, Marika mengucapkan selamat malam kepada Keisuke. Keisuke sebenarnya ingin membalasnya, tetapi ia mengurungkan niatnya. Hingga keesokan harinya, Marika pun datang lagi. Saat itu, Keisuke sebenarnya ingin mengusirnya dengan alasan bahwa teman istrinya akan berkunjung ke rumah untuk memperingati 10 tahun kematian Takai. Mendengar hal itu, Marika bukannya pergi, tetapi malah mengajak Keisuke untuk membersihkan rumput di halaman depan. Tidak hanya itu, Marika juga menyiapkan makanan yang membuat Keisuke tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa terdiam. Saat itu tiba-tiba Mei datang dan langsung marah kepada Marika karena menggunakan celemek dari almarhum ibunya. Saat sedang membuat kopi, tiba-tiba Marika datang entah dari mana. Keisuke kemudian menceritakan kepada Marika di mana segala yang ada di dalam rumah ini adalah kesukaan dari Takai. Mulai dari dapur, lampu, sampai pintu masuk, Takailah yang memilihnya. Oleh sebab itu, Keisuke tidak sanggup untuk pergi meninggalkan rumah itu. Setelah selesai curhat, Keisuke menawarkan Marika segelas kopi hitam. Ketika hendak mengambil gula, Marika menolak untuk dipakaikan gula. Dan hal ini sama persis dengan kesukaan dari Takai, yang membuat Keisuke kembali mengingat istrinya dan menyuruh Marika untuk berhenti untuk datang ke rumahnya lagi. Bukannya mendengarkan perkataan Keisuke, Marika malah memberikan motivasi sambil memegang kedua pipi dari Keisuke dan hampir membuat Keisuke meneteskan air mata. Kemudian Keisuke menyuruh Marika untuk pergi meninggalkannya sendiri dan Marika pun menuruti permintaan dari Keisuke dalam keadaan sedih. Di sisi lain, terlihat Mei yang sedang berada di suatu tempat. Di sana ia kembali mengingat tentang kenangan bersama dengan ibu tercinta yang sering memegang pipinya sama dengan cara Marika memperlakukannya saat berada di kedai kopi. Kemudian Marika membayangkan saat sebelum Marika bereinkarnasi, di mana ia mengingat bahwa dulu ia ingin sekali mempunyai sebuah restoran. Mengingat hal tersebut, kemudian Marika pergi ke tempat dulu ia sering berkebun dengan Keisuke. Sesampainya di sana, kebun yang dulu ia rawat kini terlihat tidak terurus lagi setelah dia sudah tidak ada, yang membuat ia sangat bersedih dan putus asa. Tetapi tiba-tiba ia menemukan setitik harapan untuk membuktikan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Takai, yaitu menemukan cabai habanero yang pernah ditanam bersama Keisuke dulu. Kemudian Marika membuat makanan kesukaan Keisuke, yaitu habanero meatball. Saat memakan makanan tersebut, ia sangat takjub dengan rasanya. Karena rasa makanan tersebut sama persis dengan yang dibuat oleh istrinya, yaitu Takai. Lalu terlihat Mei yang juga diberikan kue ulang tahun yang ke-20 oleh si penjaga toko yang dititipkan oleh Marika. Mei pun terlihat sangat kaget karena kue yang dibuat oleh Marika sama persis dengan kue yang dibuat oleh ibunya saat ulang tahunnya yang ke-10. Kemudian Mei dan Keisuke mendatangi sekolah Marika. Ketika Keisuke melihat Marika yang berjalan sendiri dengan murung, ia kemudian memanggil dan bertanya, apakah itu benar Takai? Lalu Marika memberitahu semua apa yang ia ketahui tentang Keisuke. Hal tersebut membuat Takai dan Mei semakin percaya bahwa Marika adalah sosok reinkarnasi dari Takai. Kemudian berjalan ke arah Marika dan mereka pun berpelukan. Kemudian mereka pun pulang ke rumah. Saat berada di rumah, Keisuke mendapat omelan dari Marika bahwa Keisuke tidak pernah merawat rambutnya. Kemudian Mei menenangkan Marika dan memberitahu bahwa ayahnya sangat mencintai istrinya. Kemudian ia pun memanggil Marika dengan sebutan Mama. Mendengar hal itu, Marika pun sangat merasa senang. Kemudian ia meminta maaf kepada anaknya bahwa saat ia ulang tahun, ia tidak berada di sampingnya. Lalu ia memeluk anaknya dan memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada anaknya saat ulang tahunnya yang ke-11 tahun sampai ulang tahunnya yang ke-20 tahun. Setelah itu Marika ingin membuat masakan kesukaan anaknya, yaitu ayam goreng dan nasi omelet. Kemudian Mei mengatakan selamat datang ke rumah dengan memanggil sebutan Mama. Keisuke pun mengucapkannya dengan memanggil nama istrinya, yaitu Takai. Kini mereka terlihat sangat bahagia bisa berkumpul kembali meski tubuh ibunya reinkarnasi dengan tubuh seorang anak kecil. Setelah itu Keisuke mengantarkan Takai pulang ke rumahnya menggunakan sepeda. Terlihat mereka sangat bahagia guys. Dan kini kehidupan Mei terlihat bangkit kembali, di mana ia mulai mengirimkan formulir pendaftaran pekerjaan melalui media online. Hingga keesokan harinya ia diterima bekerja di sebuah perusahaan. Hari-hari mereka pun tidak lagi seperti biasa. Kini Mei dan ayahnya terlihat sedang sarapan bersama. Kemudian Takai terlihat sedang membuat bekal yang akan diberikan kepada suaminya, yaitu Keisuke. Saat itu ibu dari Marika mulai mencurigai anaknya yang bersikap aneh. Lalu Marika bertemu dengan Keisuke yang terlihat sangat bahagia bertemu dengan Takai. Takai mengatakan bahwa jika umur Marika menginjak 18 tahun,
Takai berencana untuk menikahinya agar bisa kembali bersama seutuhnya seperti dulu lagi. Kemudian Keisuke meninggalkan Takai. Saking bahagianya, Takai lupa tidak mengantarkan Marika kecil ke sekolah. Di balik pertemuan mereka, terlihat sesosok pria misterius berbaju hitam yang sedang mengintai mereka. Itulah alur cerita film Suma Sogakusei ni Naru yang dirilis tahun 2022 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.